Halo Sobat Pintar, selamat datang di fitur AP Live bersama dengan saya, Kak Nadia, yaitu sebagai tentor matematika kalian. Pada video kali ini, kita akan membahas soal-soal UNKP tahun lalu. Jangan lupa dikerjakan ya, karena soal-soal tersebut sudah ada dalam aplikasi Aku Pintar. Oh ya, untuk kalian yang mungkin masih bingung dengan penjelasan Kak Nadia, kalian bisa komentar di bawah ini ya. Nah, Sobat Pintar, di sini ada pertanyaan loh. Dalam waktu 30 detik, coba kalian kerjakan dulu ya. Untuk pertanyaannya, jarak titik P ke garis QR adalah... Nah, Sobat Pintar, gimana nih tadi ngerjainnya? Udah selesai belum? Yuk kita bahas. Nah, pada soal ini diketahui kubus ABCD EFGH seperti pada kubus di sini. Nah, dengan panjang rusuk 6 cm. Titik P merupakan titik tengah EH. Titik P, titik tengah EH. Dan untuk titik tengah BF, ini yaitu Q. Dan untuk titik tengah CG yaitu R. Kita hubungkan titik Q dan titik R di sini. Nah, jarak titik P ke garis QR yaitu, nah kita akan mencari jarak dari, titik P ke garis. Nah, kita tarik garis. Kita gambar ulang ya, Sobat Pintar. Nah, di sini misalkan ini P, ini titik tengah dari QR. Ini R, ini Q. Kita gambar seperti ini. Nah, untuk PQ sama dengan PR. Nah, untuk tengahnya kita simbolkan dengan S. Nah, untuk jarak titik P ke garis QR itu sama dengan panjang dari garis PS. Sebelum itu kita akan mencari panjang PR terlebih dahulu. Ini diketahui bahwa QR merupakan 6 cm, sehingga di sini SR sama dengan 3 meter. Kita akan mencari panjang PR. Untuk mencari panjang PR itu sama dengan PQ. Nah, ini sama dengan FQF kuadrat ditambah dengan EF kuadrat ditambah dengan EP kuadrat. EF di sini yaitu setengah dari 6 cm, maka kuadrat ditambah EF di sini yaitu 6 kuadrat ditambah dengan EP sama 3, sehingga ini 3 kuadrat. PQ kuadrat sama dengan 3 kuadrat sama dengan 9 ditambah 6 kuadrat yaitu 36 ditambah 3 kuadrat sama dengan 9. Nah, di sini PQ kuadrat sama dengan 9 ditambah 36 yaitu 45. 45 ditambah 9 sama dengan 54. Panjangnya PQ itu sama dengan 3 akar 6. Nah, PQ itu sama dengan PR, sehingga panjangnya PR 3 akar 6. Setelah kita mencari
R, kita akan mencari garis panjangnya garis PS. Kita menggunakan teorema Pythagoras. S kuadrat sama dengan PR kuadrat dikurangi SR kuadrat. Sama dengan PR-nya itu 3 akar 6 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. PS kuadrat sama dengan 3 akar 6 kuadrat yaitu sama dengan 54 dikurangi 3 kuadrat yaitu 9. Sehingga panjangnya PS kuadrat 54 dikurangi dengan 45. Sehingga panjangnya PS sama dengan 3 akar 5. Nah, jarak titik P ke garis QR itu sama dengan panjangnya garis PS. Sehingga jaraknya yaitu sebesar 3 akar 5. Nah, dari opsi pilihan jawaban di sini, yang benar yaitu yang C, 3 akar 5. Nah, Sobat Pintar, di sini ada pertanyaan selanjutnya loh. Dalam waktu 30 detik, coba kalian kerjakan dulu ya. Untuk pertanyaannya, jarak titik C ke bidang BPD adalah Nah, Sobat Pintar, gimana nih tadi ngerjainnya? Udah selesai belum? Yuk kita bahas. Nah, pada soal ini diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Seperti pada gambar ini. Nah, panjang rusuknya yaitu sebesar 10 cm. Dan diketahui titik P terletak pada pertengahan garis GC. Yang ditanyakan yaitu jarak titik C ke bidang BPD adalah, nah sebelum kita mencari jarak titik C, kita akan menggambar bidang BPD terlebih dahulu. Nah, terus jarak titik C ke bidang BPD. Misalkan ini titik I. Ini misalkan R. Kita gambar ulang ya Sobat Pintar. I, P, C, R. Terus tegak lurus. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini. Nah, untuk PC yaitu 5 cm karena dia merupakan pertengahan dari garis QC. Nah, untuk panjang QC yaitu 5 akar 2. Kenapa 5 akar 2? Karena dia berasal dari tengah diagonal sisi ABCD. Setelah itu kita akan mencari panjang PQ terlebih dahulu. Kita menggunakan teorema Pythagoras. PQ sama kuadrat sama dengan QC kuadrat ditambah dengan PC kuadrat. PQ kuadrat sama dengan QC-nya yaitu A akar 2 kuadrat ditambah dengan kuadrat. PQ kuadrat sama dengan 5 akar 2 kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan 5 akar 3 kuadrat. Sehingga
Yang PQ itu sama dengan 5 akar 3. Nah, setelah itu kita akan mencari panjang CR terlebih dahulu. Karena apa? Jarak titik C ke bidang BPD merupakan panjang dari garis CR. Kita akan menggunakan prinsip segitiga. Segitiga itu setengah dikali CR dikali PQ sama dengan dikali IC dikali dengan PC. Kita akan mencari panjang CR, sehingga di sini CR sama dengan, hanya bisa kita coret, IC dikali dengan C per PQ. Dan IC-nya yaitu 5 akar 2 dikali PC-nya 5 per PQ-nya yaitu 5 akar 3 sama dengan 5 akar 2 dikali per 5 akar 3 sama dengan 5 per 3 akar 6. Sehingga jarak titik C ke bidang BPD sama dengan panjang CR, yaitu sebesar 5 per 3 akar 6. Nah, dari opsi pilihan jawaban di sini, yang benar yaitu yang B. 5 per 3 akar 6 cm. Nah, Sobat Pintar, di sini ada pertanyaan selanjutnya loh. Dalam waktu 30 detik, coba kalian kerjakan dulu ya. Untuk pertanyaannya, persamaan bayangan garis Y sama dengan X plus 1 jika dirotasi dengan pusat O sebesar 180 derajat, perlawanan arah dengan jarum jam, dan dilanjutkan dengan pencerminan terhadap sumbu Y adalah. Nah, Sobat Pintar, gimana nih tadi ngerjainnya? Udah selesai belum? Yuk kita bahas. Nah, di sini diketahui persamaan bayangan garis Y sama dengan X plus 1. Nah, jika dirotasi dengan pusat O sebesar 180 derajat berlawanan arah dengan jarum jam. Nah, di sini kita misalkan matriksnya yaitu T1. Nah, untuk rumusnya yaitu cos 180 derajat sin 180 derajat min sin 180 derajat, dan di sini cos 180 derajat. Nah, kenapa 180? Karena di sini diputar atau dirotasi sebesar 180 derajat. Kita hitung di sini cos 180 derajat yaitu negatif 1. Nah, untuk sin 180 derajat yaitu 0, negatif sin 180 derajat yaitu 0, dan untuk cos 180 derajat yaitu negatif 1. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan pencerminan terhadap sumbu Y. Nah, kita misalkan untuk matriks transformasinya yaitu T2 sama dengan negatif 1, 0, 0, 1. Nah, sehingga di sini bayangannya X aksen 2, karena di sini termasuk komposisi transformasi. Yang pertama dirotasikan dan yang kedua dicerminkan. Sehingga di sini X aksen 2 sama dengan T2 yaitu min 1, 0, 0, 1 dikali dengan T1 yaitu min 1, 0, 0, min 1 dikali dengan titik asalnya. Nah, kita kalikan di sini
X aksen 2, Y aksen 2 sama dengan baris dikali kolom. Nah, sehingga di sini min 1 kali min 1 yaitu 1. Ditambah 0 kali 0 yaitu 0. Nah, untuk yang kedua, 0 dikali min 1, 0 ditambah 1 dikali 0 yaitu 0. Nah, untuk selanjutnya, min 1 dikali dengan 0 yaitu 0. 0 kali min 1 yaitu 0. Nah, ini 0 kali 0, 0. 1 dikali negatif 1 yaitu negatif 1. Dikali dengan X, Y. Nah, sehingga di sini X aksen 2 dan Y aksen 2 sama dengan 1 dikali X yaitu X ditambah 0 kali Y, 0. Nah, 0 kali X 0 ditambah negatif 1 dikali Y yaitu negatif Y. Nah, sehingga di sini diperoleh untuk nilai X-nya sama dengan X aksen 2 dan untuk nilai Y-nya sama dengan negatif Y aksen 2. Nah, setelah kita memperoleh nilai X dan Y-nya, kita substitusikan pada persamaan garis, yaitu Y sama dengan X ditambah 1. Nah, kita substitusikan persamaan X dan Y ini. Sehingga di sini negatif Y aksen 2 sama dengan X aksen 2 ditambah 1. Nah, karena bentuknya jadi 1, sehingga di sini X aksen 2, Y-nya kita pindah ruas menjadi positif, Y aksen 2 ditambah 1 sama dengan 0. Nah, kita hilangkan tanda aksen ini menjadi X ditambah Y ditambah 1 sama dengan 0. Sehingga bayangannya yaitu X ditambah Y ditambah 1 sama dengan 0. Nah, dari opsi pilihan jawaban di sini yang benar yaitu yang E. X ditambah Y ditambah 1 sama dengan 0. Nah, Sobat Pintar, di sini ada pertanyaan selanjutnya loh. Dalam waktu 30 detik, coba kalian kerjakan dulu ya. Untuk pertanyaannya, berdasarkan data di atas, provinsi yang mengalami kenaikan jumlah produksi terbesar pada tahun 2016 adalah Nah, Sobat Pintar, gimana nih tadi ngerjainnya? Udah selesai belum? Yuk kita bahas. Nah, pada soal ini diketahui data produksi kelapa sawit dari beberapa provinsi di Indonesia dari tahun 2013 hingga tahun 2017. Nah, pada tabel di sini kita akan mencari provinsi yang mengalami kenaikan jumlah produksi terbesar pada tahun 2016. Nah, untuk yang pertama kita akan mencari Provinsi Sumatera Barat. Nah, di sini Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2016 yaitu 3089 dikurangi 2978. 2978 sama dengan 111. Nah, untuk yang kedua, Kepulauan Riau. Kepulauan Riau di sini yaitu 2944. 2944 dikurangi 2797. 2797 sama dengan 147. Nah, untuk selanjutnya di sini Jambi. Nah, Jambi yaitu 398 dikurangi 3241 sama dengan 157. Untuk selanjutnya yaitu di sini Sumatera Selatan. Nah, Sumatera Selatan di sini yaitu 3999
dikurangi 3.760 sama dengan 239. Nah, untuk selanjutnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kepulauan Bangka Belitung di sini yaitu 3.475 dikurangi 3.356 sama dengan 119. Nah, dari selisih ini dapat kita temukan bahwa kenaikan jumlah produksi terbesar pada tahun 2016 yaitu pada Provinsi Sumatera Selatan sebesar 239. Nah, dari opsi pilihan jawaban di sini yang benar yaitu yang D, Sumatera Selatan. Sebelum kita ke pembahasan selanjutnya, yuk tonton video yang satu ini. Sobat Pintar, pada video kali ini Kak Nadia akan membahas tips dan trik cara cepat menghitung kuadrat kelipatan 5. Di sini Kak Nadia ada contohnya loh. Misalnya, 45 dikali 45, berapa hasilnya? Nah, caranya adalah pisahkan antara puluhan dan satuan. Untuk yang pertama, satuan dikali dengan satuan, seperti 5 dikali 5 sama dengan 25. Selanjutnya adalah puluhan dikali dengan puluhan. Akan tetapi Sobat Pintar, puluhan yang kedua adalah angka selanjutnya, seperti 4 dikali dengan angka selanjutnya yaitu 5. Sehingga 4 dikali 5 sama dengan 20. Jadi 45 dikali 45 sama dengan 2025. Nah, di sini ada contoh selanjutnya loh. Misalnya, 115 dikali 115, berapa hasilnya? Nah, caranya sama seperti cara sebelumnya, yaitu pisahkan antara puluhan dan satuan. Untuk yang pertama, 5 dikali 5 sama dengan 25. Untuk selanjutnya, 11 dikali dengan angka selanjutnya, yaitu 12. Sehingga 11 dikali 12 sama dengan 132. Jadi, 115 dikali 115 sama dengan 13.225. Nah, mudah bukan Sobat Pintar? Nah, kalian bisa coba terapkan loh Sobat Pintar. Semoga kalian paham ya dengan penjelasan tadi. Yuk kita ke pembahasan selanjutnya. Nah, Sobat Pintar, di sini ada pertanyaan selanjutnya loh. Dalam waktu 30 detik, coba kalian kerjakan dulu ya. Untuk pertanyaannya, nilai dari cos 300 derajat ditambah sin 150 derajat dikurangi tan 135 derajat adalah... Nah, Sobat Pintar, gimana nih tadi ngerjainnya? Udah selesai belum? Yuk kita bahas. Nah, pada soal ini kita akan mencari nilai dari trigonometri ini. Nah, di sini terdapat cos 300 derajat ditambah sin 150 derajat dikurangi tan 135 derajat. Nah, sama dengan cos 300 derajat itu sama dengan 360 derajat dikurangi 300 derajat. Nah, ditambah sin 150 derajat itu sama dengan sin 180 derajat dikurangi 150 derajat. Nah, dikurangi tan 135 derajat itu sama dengan negatif tan
180 derajat dikurangi 135 derajat. Nah, sama dengan cos 360 derajat dikurangi 300 derajat, yaitu 60 derajat. Nah, ditambah sin 180 derajat dikurangi 150 derajat sama dengan sin 30 derajat. Nah, min ketemu min menjadi positif. Nah, tan 180 derajat dikurangi 135 derajat, yaitu tan 45 derajat. Nah, sama dengan cos 60 derajat setengah ditambah sin 30 derajat, yaitu setengah, ditambah tan 45 derajat, yaitu 1. Sehingga nilainya yaitu setengah ditambah setengah, 1. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, sehingga nilai dari cos 300 derajat ditambah sin 150 derajat dikurangi tan 135 derajat sama dengan 2. Nah, dari opsi pilihan jawaban di sini yang benar yaitu yang E, 2. Nah, sobat pintar, di sini ada pertanyaan selanjutnya loh. Dalam waktu 30 detik, coba kalian kerjakan dulu ya. Untuk pertanyaannya, periode grafik fungsi f(x) sama dengan 2 cos 3/4 x ditambah pi adalah. Nah, sobat pintar, gimana nih tadi ngerjainnya? Udah selesai belum? Yuk kita bahas. Nah, pada soal ini kita akan mencari periode dari grafik fungsi f(x). Nah, untuk bentuk umumnya yaitu f(x) sama dengan A cos K dikali dengan X ditambah kurang theta. Nah, di sini untuk mencari periodenya atau biasanya disimbol dengan T sama dengan 2pi per K. Nah, sebelum kita masuk ke periode, fungsi f(x) ini kita ubah ke bentuk umum. Nah, sehingga menjadi f(x) sama dengan 2 cos 3/4 x ditambah pi. Nah, kita ubah ke bentuk umumnya menjadi 2 cos 3/4-nya ini kita keluarkan menjadi 3/4 kali x ditambah 4/3 pi. Nah, sehingga diperoleh nilai K-nya sama dengan 3/4. Nah, kita substitusikan pada rumus periode. Nah, periodenya yaitu 2pi per K sama dengan 2pi per 3/4. Nah, sama dengan 2pi dikali dengan 4/3 sama dengan 2pi dikali 4 yaitu 8pi per 3. Nah, sehingga periode grafik fungsi tersebut yaitu 8/3 pi. Nah, dari opsi pilihan jawaban di sini yang benar yaitu yang A, 8/3 pi. Nah, sobat pintar, di sini ada pertanyaan selanjutnya loh. Dalam waktu 30 detik, coba kalian kerjakan dulu ya. Untuk pertanyaannya, jika dari titik A ke bidang C, D, E, F sama dengan jarak dari titik A ke Nah, sobat pintar, gimana nih tadi ngerjainnya? Udah selesai belum? Yuk kita bahas.
Nah, pada soal ini diketahui suatu kubus ABCDEFGH seperti pada gambar ini dengan panjang rusuk yaitu 12 cm. Nah, jika dari titik A ke bidang CDF, nah kita akan menggambar bidang CDEF terlebih dahulu. Bidangnya yaitu CDF ini. Nah, sobat pintar, perlu diingat bahwa jarak dari titik ke bidang merupakan jarak terdekat dan harus tegak lurus. Nah, jadi jika dari titik A ke bidang CDEF mempunyai jarak terdekat yaitu pada garis ED dan tegak lurus tepat di tengah garis ED ini. Nah, sehingga jarak titik A ke garis ED itu sama dengan jarak titik A ke bidang CDEF. Nah, dari opsi pilihan jawaban di sini, yang benar yaitu yang A. Titik tengah ED. Semoga kalian paham ya dengan penjelasan tadi dan semoga bermanfaat untuk kalian. Selalu ingat terus untuk tonton video AP Live dalam aplikasi Aku Pintar. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel YouTube Aku Pintar. Juga aktifin notifikasinya ya, biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Belajar pintar bersama Aku Pintar. Sampai jumpa. Belajar pintar bersama Aku Pintar.